Selamat malam ya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak asisten yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktunya ya. Jadi untuk malam ini sebentar aja kita bakal bahas untuk WBS sama OBS kan. Sama mungkin nanti yang mau nanya ya dipersilahkan bertanya. Dan juga untuk Zoom-nya mungkin ya paling cuma setengah jam kan kita. Tapi kalau memang bahasannya nanti masih lanjut, nanti join lagi di link yang sama. Nah mungkin untuk yang ini dari Kak Amel mungkin untuk penyampaian. Iya, boleh, Bro. Share screen lah, Tan. Nah, oke, selamat malam adik-adik. Mohon maaf yo ganggu waktunya. Kami di sini cuma mau memperjelas baik. Karena dari beberapa kelompok yang asistensi sama Kakak dan Kak Sultan itu masih banyak banget ya WBS-nya yang salah. Nah, yang pertama nih ya, Kakak mau bahas dulu masalah WBS. Gimana sih WBS yang benar tuh? Terus mungkin adik-adik di sini kan udah pada buat ya. Terus maaf lah ya karena banyak revisi. Nah, jadi sekalian aja malam ini bakal dijelasin WBS yang benar tuh gimana. Ini contoh WBS yang benar. Ini WBS nih udah rumah lantai 2. Terus kalian bisa lihat ya. Nah, kebanyakan dari kalian tuh yang buat WBS nggak kalian pisah dulu. Nah, itu yang hijau ya, yang kotak hijau ini itu yang pekerjaan level 1. Jadi secara umum. Jadi di pekerjaan rumah lantai 2 nih kan udah dibagi tuh ya kemarin di PPT-nya tuh kalau misalnya dibagi beberapa tahapan. Yang pertama tuh secara umum, pekerjaan persiapan, terus ada lagi pekerjaan struktural, kemudian yang ketiga ada pekerjaan arsitektural, terus yang keempat ada pekerjaan mekanikal, elektrikal, terus ada lagi pekerjaan finishing. Nah, ya. Untuk mechanical, electrical, plumbing itu boleh ya kalian masukin di mechanical aja ya yang plumbing. Untuk masalah instalasi air kotor, terus sanitasi. Nah, itu dimasuk di mechanical. Nah, terus jangan lupa pekerjaan finishing. Coba Tan, geser kanan sekali Tan. Nah, pekerjaan finishing. Nah, itu level 1 secara umum. Terus yang flowchart di yang warna biru ini, nah itu baru pekerjaan level 2, di mana pekerjaan-pekerjaan tadi itu yang kayak pekerjaan secara umum tadi, misalnya pekerjaan struktural, mekanikal, kiri kan, itu dibagi beberapa lagi menjadi sub-sub pekerjaan lagi di bawahnya. Nah, misal pekerjaan ini arsitektural, nggak usah struktural, ya apalah. Salah satu, Tan yang struktural, Tan. Nah, misalnya ini ya, pekerjaan struktural. Nah, ini banyak ya yang warna biru ini level 2. Jadi pekerjaan struktural tuh ada apa aja? Pertama itu pekerjaan pondasi tapak. Kemudian ada pekerjaan pondasi menerus. Kemudian setelah pondasi menerus itu ada pekerjaan sloop. Sudah pekerjaan sloop itu ada pekerjaan kolom lantai 1. Nah, sudah kolom itu apa? Balok kan? Nah, terus sudah balok baru plat lantai 1. Terus plat lantai 2. Kemudian pekerjaan tangga lantai 1, terus ada lagi pekerjaan kolom lantai 2, dan seterusnya. Nah, itu pekerjaan level 2. Nah, di bawah pekerjaan level 2 tuh ada yang namanya, kotak-kotak warna oranye ini adalah pekerjaan level 3, di mana pekerjaan-pekerjaan level 2 tadi diuraikan lagi pekerjaannya. Misalnya, pekerjaan pondasi tapak, ada pekerjaan apa B. Nah, dibuat secara urut. Misalnya, gimana sih cara pekerjaan pondasi tapak? Yang pertama tuh apa? Pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi, kemudian ada lagi pekerjaan lantai kerja pondasi tapak, kemudian ada lagi pekerjaan pembersihan pondasi tapak, terus ada lagi pekerjaan pemasangan backing pondasi tapak, lanjut lagi ada pengecoran, kemudian ada lagi urugan kembali pondasi tapak. Nah, jangan terbalik yo. Ada yang kemarin tuh backisting dulu baru pembesian. Nah, yang benar itu adalah pembesian baru backisting. Nah,
ini belum lengkap, ditambah lagi ada pembongkaran backcasting. Nah, itu tuh sebenarnya termasuk pekerjaan juga untuk pembongkaran backcasting. Nah, paham nggak sih? Pekerjaan pondasi menerus misalnya. Apalagi pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi. Terus selanjutnya pekerjaan pondasi batu kosong. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan pondasi batu kali. Terus yang terakhir tuh pekerjaan urugan kembali, pondasi menerus. Nah, jadi yang kayak gini yang dimaksud dengan WBS yang lengkap tuh yang kayak gini deh. Terus ada lagi pekerjaan sebelahnya kan apa namanya? Arsitektural. Nah, kemarin kan kalian masukin ya, kalau kayak pekerjaan dinding tuh kalian masukin di struktural. Salah, Dek. Jadi yang termasuk pekerjaan struktural itu apa? Yang pertama itu kolom, terus balok, plat lantai, tangga. Nah, itu pekerjaan struktural. Untuk arsitektural itu masuk pekerjaan dinding. Terus pekerjaan kusen pintu dan jendela. Kemudian ada lagi pemasangan perlengkapan pintu dan jendela. Terus ada lagi plafon. Nah, dibagi lagi pekerjaan-pekerjaan dinding. Itu apa aja. Yang pertama yang dilakukan adalah pekerjaan dinding batu bata, pekerjaan plesteran, baru acian. Jangan salah lagi ya. Kalian lah aci dulu baru plesteran. Itu banyak yang salah. Jadi flowchart ini nih runtut harus dibuat dari pekerjaan level 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi harus dibuat runtut. Nah, satu lagi ada revisi. Tolong dicatat ya. Revisinya nggak perlu ditambahin penomoran. Nggak usah lah. Kalian bingung. Karena kemarin tuh banyak banget yang salah dalam penomoran. Jadi lebih baik nggak usah ditambah penomoran yang kayak 1.1, 1.1.1. Nah, itu udah usah lah. Terus kakak minta tolong ya selaku asisten gambaran umum dan WBS OBS. Sebenarnya gambaran umum kalian tuh udah pada lengkap yo sebenarnya. Tinggal WBS sama OBS kalian nih, Be. Nah, untuk kotak-kotaknya bisa nggak dibuat sama kayak ini? Nah, ini kan sama kan simetris kotaknya. Ukuran kotaknya sama panjangnya, sama lebarnya. Terus tuh dibuat di ukuran A3. Terus arah panahnya juga konsisten. Nah, kalau misalnya mau turunannya panahnya apa yang penunjuk arahnya ini di kiri semua aja. Terus kalau panahnya ke kanan semua aja. Jangan ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang lurus. Nah, kalau bisa konsisten arah panahnya. Yang pertama tadi ya rapihin kotaknya. Terus arah panahnya konsisten. Terus di kertas A3, jangan lagi digabung ke laporan ukuran A4, tidak muat dia. Terus di setiap kotak-kotak pekerjaan ini, misal kayak ini, pekerjaan kolom lantai 2, pekerjaan pembesian. Nah, jangan kayak kalian tuh masih ada yang kalian buat pekerjaan kolom lantai 2, terus kalian buat pembesian. Nah, itu jangan langsung pembesian, harus di setiap kotak tuh harus ada namanya pekerjaan. Misalnya, pekerjaan pembesian, pekerjaan pemasangan backcasting, pekerjaan pengecoran. Nah, jangan langsung pembesian, backcasting, pengecoran. Jangan kayak itu ya, tolong. Terus, nah yang kalian masukin di WBS ini kenapa kami tuh merevisi WBS kalian? Kenapa terlalu banyak revisi? Karena dari WBS inilah kalian akan menghitung volume pekerjaan. Jadi, yang perlu kalian perhatikan bahwa yang dimasukkan di WBS ini itu yang akan dihitung pada saat bab volume. Jadi jangan sampai salah. Kalau di WBS kalian ada pekerjaan pembesian ring balok, kalau di volume pekerjaan kalian tidak dimasukkan pekerjaan pembesian ring balok, nah itu bakal kalian revisi lagi dari WBS kalian. Harus revisi dari awal. Nah, jadi sebaiknya pekerjaan-pekerjaan yang ada di WBS ini yang benar-benar akan kalian hitung di volume pekerjaannya. Semakin lengkap WBS kalian, semakin bagus lagi dapat volume pekerjaannya dan semakin spesifik bangunan yang akan kalian bangun. Nah, pokoknya kalian tuh berusahanya dari WBS ini. Kalau WBS kalian udah benar, insya Allah di seterusnya pekerjaan volume, RAB kalian nggak kesulitan. Jangan lupa, karena kemarin tuh kakak lihat dari kelompok berapa ya? Masih banyak banget. Sebenarnya gambar denah, gambar detail, gambar tampak itu tuh sebenarnya akan lebih bagus kalau dia berwarna. Nah, untuk WBS, apalagi WBS, untuk membedakan dia
per level itu sebaiknya dibedakan warna. Jadi jangan ada lagi yang hitam putih. Susah kami bacanya yang mana ini pekerjaan level 1. Nah, akan lebih baik kalian kasih keterangan di bawahnya. Kalau misalnya warna hijau itu pekerjaan level 1. Terus yang warna biru pekerjaan level 2. Yang oranye pekerjaan level 3. Nah, itu lebih bagus. Lebih besar lagi dapat nilainya. Terus penomoran tadi nggak usah dipakai ya penomoran, jadi buat langsung aja pekerjaan rimbalok, di bawah pekerjaan rimbalok ini ada pekerjaan-pekerjaan apa lagi. Sudah sih kalau dari aku. Nah, terus yang kemarin tadi bilang katanya nggak muat ke A3. Nah, ini aja yang lengkap muat deh A3. Ini ukuran kertas A3. Ini kami ambil dari arsip kami K3 ya. Mungkin ada beberapa kalian juga yang dapat arsip ini. Tapi jangan semuanya disalin, kami juga mau lihat tahapan pekerjaan kalian tuh yang di mana aja yang kalian bedain gitu. Gak mungkin kan setiap kalian merencanakan rumah itu sama, kayak misalnya pekerjaan finishing atau pekerjaan kitchen sink. Misalnya di rumah kalian gak ada kitchen sink, gak usah kalian masukin kitchen sink, karena itu bakal berpengaruh di volume pekerjaan. Bisa dilihat deh ya, lebih rapi kan kalau misalnya yang panahnya sama, bentukannya kalau di sebelah kanan semua. Nah, ini kalian mau di SS boleh, kalian record juga boleh, tapi file ini nggak kami kasih ya. Soalnya nanti banyakkan kalian ada yang nyalin doang. Kalian nggak ngerti apa urutan-urutannya. Jadi yang kalian kemarin tuh udah bener, cuma lebih dispesifikasi lagi aja pekerjaannya. Nah, ada yang mau ditanya enggak WBS sebelum ke OBS? Mungkin Sultan ada tambahan enggak, Sultan? Aman ya lah, lengkap. Lengkap ya? Ya, yang lain gimana? Nanya kan. Nanyalah dulu deh, daripada kalian nanya-nanya lewat WA, kakak juga jelasinnya nggak jelas kan kalau dari WA, lebih baik di sini aja. Nah, nanyalah kalian mau nanya. Oh iya, paling ini tadi Mel. Mana? Apa? Mana tadi ya? Nah, untuk pekerjaan plat lantai 1. Sebenarnya kalau rumahnya tuh plat lantai 1 tuh jarang sih digunain. Plat lantai itu kan untuk lantainya yang nggak berada di atas tanah. Dan juga kalau misalnya perlu pembersihan itu pakainya wire mesh, dan itu juga untuk gedung atau hotel yang lumayan besar lah untuk luasannya kan. Jadi kalau rumah langsung aja kayaknya plat lantai 2 aja kalau rumah tipe yang untuk segini kan. Nah, berarti ada yang dihapus ya. Berarti pekerjaan lantai 1 itu enggak perlu kan, Tan ya? Ya, yang plat lantai 1. Ya, plat lantai 1. Ayo, ada nggak yang kalian mau tanya? Udah jelas belum, Dek? Ayo, Dek, direspon dong. Kalau belum jelas, silakan ditanya sebelum kami beralih ke OBS. Sejauh ini jelas, Kak. Sejauh ini jelas ya. Kakak minta tolong ya, Kak Sultan sama kakak juga minta tolong kalian benar-benar revisi. Karena kenapa kami itu mau kami revisi itu, karena nanti kalian tuh lah yang susahnya di bab pekerjaan volume. Nah, nanti ketemu sama Kak Tony kan, pekerjaan volume. Nanti dia yang bakal meriksa pekerjaan volume kalian tuh berdasarkan WBS. Kalau WBS kalian udah salah, pasti disuruhnya revisi dulu WBS kalian. Nah, lebih baik kalian ngerjainnya udah benar, nanti di bab volumenya juga dapat yang benar. Gimana? Siapa ya kemarin ya? Ada anak MBKM nggak di sini? Udah join belum? Aku, Kak, udah. Udah ya, udah ngerti, Dek. Sejauh ini insya Allah ngerti, Kak. Ya. Terus sejauh ini yang baru ACC itu kelompok Rio. Ada nggak Rio di sini? Nah, kalau kalian kesulitan, misalnya kalian malu buat nanya kakaknya, buat nanya kakak sama Kak Sultan, kalian boleh nanya kelompok Rio, tapi nggak boleh minta filenya.
kalian tanya aja misalnya pekerjaan dinding tuh masuk di pekerjaan apa kayak nah pekerjaan arsitektural. Jangan salah lagi. Udah ya. Udah ini WBS. Aman? Gak ada lagi yang mau ditanyain? Wensen, ada nggak yang mau ditanyain Wensen? Kayaknya belum, Mbak. Cika, ada nggak Cika? Nggak ada ya? Cinta, Belum ada, Kak. udah ngerti? Sudah, Kak. Udah ya. Mau kalian SS, mau kalian apa boleh, tapi kami nggak bagi filenya ya. Terus, siapa lagi ya? Kemarin nih, ini udah semua perwakilan kelompok ya? Anissa Susila, ngerti dek? Iya, udah paham, Kak. Udah paham ya. Nah, lanjut ke OBS Tan. Ada nggak OBS Tan? Tidak apa-apa yang laporan budak yang asistensi, tidak apa-apa. Oke, wait. Nah, ini Mel. Nah, oke. Ini ya. Nah, aku izin jelasin OBS ya. Tadi udah WBS, sekarang OBS. Kenapa OBS juga perlu direvisi? Karena kan kita ini merencanakan rumah 2 lantai. Nah, berarti bukan suatu pekerjaan yang cukup besar ya, misalnya bangun gedung 3 lantai. Nah, beda sama rumah 2 lantai. Gedung itu kan misalnya terserah dia mau gedung rumah sakit kah, dia mau gedung rumah susun kah, berarti dia lebih besar kan. Nah, cuman kalau kita nih perencanaan rumah 2 lantai itu sederhana. Jadi kalau untuk pekerjaan rumah yang sederhana itu nggak perlu dia tuh sebenarnya pakai kayak pekerja mekanikal, elektrikal, bagian instalasi listrik, bagian instalasi air. Nah, sebenarnya itu tuh, nah coba kalian misalnya, lihat pembangunan rumah. Rumah kalian nah, dibangun misalnya 2 lantai. Paling kalian tuh membutuhkan pemilik rumah, owner ya. Atau kalian butuh ya kontraktor. Kontraktor, nggak usah sampai PM banget, project manager. Kontraktor, terus atau kalian butuh konsultan. Nah, kemudian ada kepala tukang, ialah mandor. Nah, di bawah mandor tuh ada pekerja-pekerja, ialah tukang. Nah, maksudnya tuh nggak usahlah kalian buat terlalu banyak kayak ribet jadi gedung yang membutuhkan banyak pekerja itu. Nah, jadi jatuhnya nanti kalian tuh banyak pekerja, terus akan masuk ke AHSP, analisa harga satuan, di RAB. Jadi tukang kalian tuh bakal diperhitungkan juga untuk pembangunan rumah itu. Semakin banyak tukang, semakin banyak nanti RAB yang bakal dikeluarin. Nah, itulah makanya perlu dikoreksi juga OBS-nya. Jadi yang nggak penting, nggak usah kalian masukin. Kayak pekerja bagian arsitektur, kayak pekerja bagian pengecatan, nggak apa-apa lah ini ya. Lebih kalian spesifikasi ini ya, misalnya pekerjaan finishing. Maksud aku ada lagi yang kayak kalian tuh buat kayak apa ya? Ada sih personalisasi apa bagian apa gitu. Nanti mandornya ada bagian ini kalian jabar-jabarin lagi. Nah, jangan, nggak usah lah. Nggak usah terlalu ribet-ribet. Buat aja OBS yang sederhana untuk bangun rumah lantai 2. Udah ada pemilik rumah, owner, kontraktor, mandor, kepala tukang, mandor atau kepala tukang, terus tukang-tukang. Tukangnya apa aja, pekerja-pekerjaannya apa aja. Udah itu aja.
Gak usah kalian buat ribet, banyak banget. Tadi kakak lihat banyak banget pekerjaannya. Padahal bangunnya cuman bangun 2 lantai rumahnya. Bukan pekerjaan gedung yang butuh banyak pekerja. Itu sih. Kayak mana, Tan? Sultan, ada tambahan, Tan? Aman, Mel. Permisi Kak. Iya, ada. Eh, ini Kak, izin nanya untuk yang kalau misalnya kan tukang bangunan Kak, itu mau dijabari lagi atau nggak boleh, nggak usah Kak? Kayak yang tadi ini tukang apa pekerjaan bagian pengesatan kayak itu Kak contohnya Kak. Nah, gimana dari ini, Mel? Mau jawab, Mel? Iya, boleh. Nah, tadi nanya masalah tukang. Maksudnya misalnya kalian buat owner, kontraktor, terus ada mandor konstruksi misalnya ya. Ada kepala tukang, terus kalian bagi lagi. Terus kalian bagi 3 tukangnya tuh ya. Misalnya ada tukang listrik, ada tukang bangunan, ada tukang pipa, kayak gitu maksudnya ya. Iya Kak. Atau tukang bangunan aja Kak, selesai kayak itu. Tukang bangunan aja ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting kalian tuh, kalau misalnya kalian mau naruh, yang aku maksud tuh yang kayak gini misalnya ya. Yang nggak boleh tuh yang kayak gini, yang terlalu banyak. Di bawah kontraktor ada project manager. Benar, dari urutan kalian tuh ada PM, project manager. Nah, tapi setahu aku ya, project manager tuh itu untuk pembangunan yang, nah, itu tuh sebenarnya K3, yang kayak gitu tuh K3. Misalnya kayak bagian peralatan, personalis dan tenaga kerja, terus ada tukang instalasi listrik. Nah, itu tuh termasuk K3. Untuk K3 itu tuh sebenarnya untuk pembangunan yang ibaratnya tuh nggak sederhana, kayak kita tuh Rusun. misalnya syarat K3 itu tuh yang harus punya, kayak misalnya ada tukang ini, tukang itu tuh harus pekerjaannya tuh lebih dari 50. Nah, kalian tuh nggak ada kalau misalnya pekerjaan rumah lantai 2 tuh berapa sih tukang yang harus kita bayar? Ya paling kalau mau cepet kan 7 atau berapa tukang gitu kan. Nggak sampai kan dia 50 tukang. Nah, yang kayak gitu tuh jadi nggak perlu kalian masukin sebagai spesifikasi dari tukang-tukang. Nah, kalau kalian jabarin kayak gitu, jadi dia lebih dong dari 50 itu kan pasti dia bangun ruko juga nggak terlalu banyak kayak gitu deh, kayak bangun gedung aja tuh 50. Jadi OBS-nya tuh kontraktor sampai tukang kayak gitu. Nah, jadi tidak mungkin ada K3 di rumah sederhana. Terus kalian juga pasti nggak ada kalau misal